Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita bakal bahas rancangan penelitian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Isma Triafdita, NPM 18 1303 10 21 dari kelas A Pendidikan Ekonomi 2018. Rancangan penelitian pada kali ini saya memilih judul Pengaruh Perilaku Belajar dan Kecerdasan Emosional terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2018. Oke, latar belakangnya karena tingkat pemahaman akuntansi ini sangat penting. Melalui tingkat pemahaman akuntansi dapat diketahui seberapa cukupkah ilmu yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa ini dinyatakan dengan seberapa mengerti seorang mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari, dalam konteks ini mengacu pada mata kuliah akuntansi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalahnya yang pertama, kurangnya kompetensi pada mahasiswa lulusan pendidikan ekonomi. Yang kedua, rendahnya pemahaman seorang mahasiswa terhadap materi pembelajaran akuntansi. Yang ketiga, perilaku belajar mahasiswa untuk menguasai tingkat pemahaman akuntansi secara baik belum tercapai. Dan yang terakhir, tingkat pemahaman akuntansi terpengaruh oleh kecerdasan emosional tiap individu mahasiswanya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, pengaruh perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang kedua, pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang ketiga, pengaruh perilaku belajar dan kecerdasan emosional secara bersama terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Manfaat penelitian. Yang pertama, dapat memberikan masukan untuk lebih mengembangkan sistem pendidikan jurusan pendidikan ekonomi yang ada dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, dapat memberikan masukan kepada mahasiswa agar mengembangkan kecerdasan emosional atau EQ serta merubah perilaku belajar mahasiswa untuk pemahaman akuntansi yang baik. Yang ketiga, dapat mengetahui bahwa bukan hanya kecerdasan intelektual saja yang dibutuhkan agar dapat sukses berkarir, tetapi terdapat kecerdasan emosional yang dapat membuat seseorang sukses. Selanjutnya, ruang lingkup. Objeknya yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi 2018 yang bertempat di Universitas Lampung, FKIP Pendidikan Ekonomi. Waktu penelitiannya yaitu tahun 2021 dan ruang lingkup ilmunya yaitu pendidikan. Agar pembahasan ini tidak menyimpang, maka perlu adanya batasan masalah yaitu perilaku belajar, kecerdasan emosional, dan tingkat pemahaman akuntansi. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan untuk mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi 2018. Selanjutnya, grand theory. Menurut Marita et al., hal-hal yang berhubungan dengan perilaku belajar yang baik dapat dilihat dari kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku, kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan menghadapi ujian. Dan menurut Rampengan, bahwa proses belajar diperlukan perilaku belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan, di mana dengan perilaku belajar tersebut, tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien, sehingga prestasi akademik dapat ditingkatkan. Hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat pengaruh perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang kedua, terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Yang ketiga,
terdapat pengaruh perilaku belajar dan kecerdasan emosional secara bersama-sama terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian menurut Sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian survei, yaitu berupa metode pengumpulan data primer melalui pernyataan tertulis berbentuk populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalitas yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah pendidikan ekonomi. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampelnya adalah mahasiswa pendidikan ekonomi 2018. Selanjutnya, peneliti menentukan kriteria dari responden. Yang pertama, mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi yang sudah menempuh 112 SKS, karena mahasiswa tersebut sudah mengalami proses pembelajaran yang lama dan saat ini sedang menjelang tugas akhir. Yang kedua, telah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, sistem akuntansi, akuntansi biaya, sistem informasi akuntansi, akuntansi sektor publik, praktik akuntansi, akuntansi perbankan, komputer akuntansi, dan akuntansi perpajakan. Jenis data. Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer. Menurut Mas'ud, data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden, yaitu mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi 2018. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, dan mencatat, serta mempelajari referensi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah pokok yang akan diteliti. Dengan harapan bahwa penerapan dan penggunaan suatu metode analisis serta pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan benar. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu teknik angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, yaitu dengan cara menyebarkan angket secara langsung kepada para responden yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. Uji persyaratan analisis data. Menurut Ghazali, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat benar-benar dapat diukur apa yang dikehendaki oleh peneliti tersebut.
Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!